Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan dengan materi sejarah. Sejarah itu artinya peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa lalu. Setiap manusia mempunyai sejarah. Sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu, kita terlebih dahulu harus mengerti dengan apa itu pengertian dari sejarah. Pengertian sejarah adalah sesuatu yang terjadi pada diri manusia yang telah dilaluinya, yaitu merupakan peristiwa, kisah, pengalaman yang dialami oleh setiap manusia. Kemudian kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai seorang pelajar, seorang siswa atau siswi, mengapa kita harus belajar sejarah? Karena kita berasal dari sejarah. Menurut ahli sejarah, yaitu teori Charles Darwin, mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia itu sama dengan kera, menurut penelitiannya. Tapi kaum intelektual membantahnya. Kenapa kaum intelektual membantahnya? Karena kaum intelektual itu artinya kaum cerdas. Kalau dalam sejarah, kaum cerdas itu disebut dengan Homo sapien. Apa arti Homo sapien? Manusia cerdas, manusia pintar. Mereka membantah bahwa kita ini manusia berasal dari kera. Pendapat Darwin ini sesuai dengan yang dilakukannya melalui penelitian, bahwa kita ini berasal dari kera itu berdasarkan kepada penemuan fosil manusia purba. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh Darwin dengan fosil hewan, yaitu kera. Kemudian diuji, dites, bahwa manusia dengan kera ini sama. Apanya yang sama manusia dengan kera? Yaitu reproduksi. Dalam bahasa biologi, reproduksi itu artinya cara perkembangbiakan antara manusia dengan kera itu adalah sama. Contohnya, cara melahirkan, cara menyusui, dan lain-lain. Jadi kita sebagai manusia harus tahu apa itu sejarah. Ya. Kita tidak hanya berpedoman kepada teori Charles Darwin. Karena pada saat sekarang manusia sudah mengalami perkembangan teknologi. Apalagi sekarang sistem belajar kita adalah jarak jauh. Dengan kata lain disebut dengan belajar daring. Kalau menurut bahasa Arab, sejarah itu artinya adalah pohon yang disebut dengan kata yaitu syajaratun. Bentuk pohon itu dibentuk atau dihubungi dengan skema dari silsilah keluarga, raja, dan dinasti tertentu. Kalau dalam istilah raja itu disebut dengan sistem kerajaan. Karena kita sekarang dari daerah Melayu, kata syajaratan itu dalam bahasa Melayu disebut dengan syajarah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah.
Jadi setiap kita ini berasal dari sejarah. Salah satunya adalah silsilah keluarga. Kita berasal dari ayah, ibu. Itu disebut juga dengan sejarah. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi sejarah sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul. Asal-usul kita manusia itu berasal dari, kalau menurut agama yang pertama berasal dari Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita berasal dari manusia pertama. Itu menurut agama. Kemudian menurut keturunan. Kalau menurut keturunan, kita ini sejarah berasal dari ayah, ibu. Atau manusia berasal dari tanah. Itu sama dengan definisinya dengan Adam. Kalau dari ayah ibu dalam bahasa biologinya itu sejarah disebut dengan biologi. Bahwa manusia berasal dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadilah manusia. Kemudian dari mana lagi manusia ini berasal? Itu berdasarkan kepada ilmu sosial. Berdasarkan ilmu sosial, manusia ini berasal dari kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi asal-usul manusia itu ada 3. Yang pertama berasal dari agama, yang kedua berasal dari ilmu biologi atau ilmu pengetahuan alam, yang ketiga berasal dari ilmu sosial. Bahwa ilmu sosial ini adalah tentang pelajaran kita hari ini, yaitu bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk sosial yang mempunyai suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalunya atau masa lampau. Kemudian kita bahas masalah sejarah dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya disebut dengan history. Sebenarnya history ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia. Artinya pencarian. Menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya manusia apa historinya pada masa lalunya. Kalau kamu sekarang jadi siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru, apa masa lalu kamu adalah kelas 9 atau sekolah menengah pertama. Pasti kamu mempunyai peristiwa atau kejadian yang tidak bisa kamu lupakan. Kemudian dalam urutan sebuah waktu. Lanjut, anak-anak ibu semuanya. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Jadi sejarah ini dikaji menurut beberapa para ahli atau tokoh. Yang pertama Herodotus. Kalau Herodotus ini kita kenal adalah bapak ilmu sejarah. Bapak ilmu sejarah ini mengatakan bahwa sejarah itu berkembang dan bergerak lurus ke depan. Berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Ini kata ahli sejarah yaitu Herodotus yang disebut juga dengan bapak ilmu sejarah. Mengatakan bahwa sejarah itu berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Jadi manusia itu pasti mempunyai tujuan. Yang kedua menurut ilmu Kadun. Kalau Ibnu Kadun ini mendefinisikan bahwa sejarah sebagai catatan manusia dan peradabannya dengan seluruh perubahan secara nyata, dengan segala sebab dan akibatnya. Apa maksudnya? Manusia itu mempunyai catatan. Manusia itu mempunyai peradaban. Apa itu peradaban? Peradaban itu adalah budaya. Apa itu budaya? Kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Tradisi yang dimiliki oleh manusia dalam suatu daerah. Artinya kebudayaan.
Setiap kita mempunyai budaya, setiap kita mempunyai adab, setiap kita mempunyai tradisi atau kebiasaan. Tradisi dan kebiasaan ini adalah salah satu cermin kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Ini pendapat dari Herodotus dan Ibnu Khaldun. Kemudian pendapat R. Muhammad Ali. R. Muhammad Ali ini berasal dari Indonesia. Dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Perubahan. Kita sebagai manusia mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada diri kita pasti merupakan suatu kejadian yang kita alami. Kejadian itu merupakan peristiwa yang kita alami. Peristiwa, kejadian, atau perubahan yang kita alami itu merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi pada diri manusia yang terjadi di sekitar kita. Di sekitar kita itu artinya adalah di lingkungan kita. Di mana lingkungan kita? Kalau sekarang kita berada di sekolah. Kalau di sekolah, bagaimana kita dengan lingkungan kita? Yaitu sesama pelajar, sesama siswa, sesama guru. Kita sebagai manusia pelajar, sebagai manusia siswa adalah kita harus menghormati guru. Harus disiplin. Ini adalah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi yang ada dalam lingkungan kita. Yang kedua, menurut Muhammad Ali, sejarah itu adalah tentang perubahan itu sendiri. Apa yang ada dalam diri kita pasti ada perubahannya. Perubahan itu apa? Ada yang bersifat baik, ada yang bersifat buruk. Tapi lebih baik hari ini daripada hari kemarin itu disebut dengan peristiwa lebih baik dari hari ini daripada hari kemarin. Itu disebut manusia yang sebaik-baiknya. Tapi kalau manusia itu mengalami peristiwa lebih buruk hari ini daripada hari kemarin, bahwa manusia itu disebut dengan manusia yang rugi. Jadi kita sebagai manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pakar atau tokoh ilmu sejarah. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa. Kalau masalah ilmu ini adalah orang yang mempunyai pengalaman yang tinggi, orang yang mempunyai jiwa yang cerdas, pikiran yang cerdas, intelektual. Mereka menyelidiki bahwa manusia sejarah ini merupakan manusia cerdas. Kalau dalam bahasa sejarahnya disebut dengan Homo sapien. Kemudian ada lagi yang keempat menurut Muhammad Yamin. Kata Muhammad Yamin, sejarah itu adalah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Apa maksudnya? Sejarah ini merupakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut telah disusun oleh ahli, kemudian dilakukan melalui penyelidikan dari berbagai peristiwa. Di peristiwa tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, yang disebut dengan fakta atau nyata kejadiannya. Untuk sementara, materi yang Ibu sampaikan ini kesimpulannya adalah yang pertama, dari pengertian sejarah. Sejarah itu artinya peristiwa atau kejadian atau sesuatu yang terjadi pada manusia, yaitu pada masa lalu. Masa lalu ini setiap manusia mempunyai cerita, kejadian, kisah, dan peristiwa. Menurut para ahli atau para tokoh, ini berbagai definisi tentang pengertian sejarah. Sejarah itu ada yang mengatakan peristiwa yang benar-benar terjadi, ada yang mengatakan peristiwa itu hanya sebatas pengalaman yang dialami oleh manusia. Atau yang disebut juga dengan pendapat dari para ahli, yaitu dari Arab. Arti sejarah itu adalah pohon. Pohon itu merupakan silsilah atau keturunan kekeluargaan. Lanjut. Masalah sejarah ini sangat penting kita pahami apa itu sejarah. Setiap manusia mempunyai pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu adalah merupakan pengalaman yang benar-benar terjadi pada diri manusia. Kemudian dalam silsilah yaitu kekeluargaan atau silsilah raja. Nah, kita berpedoman selama ini bahwa sejarah ini
Contohnya seperti bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari sejarah. Yaitu apa sejarah bangsa Indonesia? Yaitu sebelum mencapai kemerdekaan ada suatu peristiwa yang terjadi. Apa itu peristiwa yang terjadi? Yaitu melawan penjajah. Bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka? Itu melalui perjuangan-perjuangan terdahulu. Sehingga bangsa Indonesia merdeka. Pada masa dahulu, tahun 1945, itu bangsa Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ini merupakan bapak proklamator bangsa Indonesia. Bapak proklamasi yang menyampaikan proklamasi bahwa bangsa Indonesia benar-benar merdeka, benar-benar terjadi pada tahun 1945. Ya, sebenarnya pelajaran sejarah ini tidak sulit. Yang penting kita mengerti apa itu sejarah. Karena orang berpandang sebelah mata, apa itu sejarah? Sejarah itu dipelajari yang itu-itu saja. Misalnya perang Diponegoro, perang Padri, nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya. Itu merupakan pendapat yang keliru. Ya, karena kita manusia ini berasal dari sejarah. Awalnya kita berasal dari keturunan. Kalau kita keturunan pasti mempunyai orang tua. Berasal dari ayah dan ibu. Kalau menurut biologi itu berdasarkan kepada ilmu biologi disebut dengan adanya pertemuan sel telur dengan sel sperma, maka terjadilah manusia. Anak-anak ibu semuanya, inilah pertemuan ibu pada hari ini. Ini merupakan pertemuan yang kedua karena kamu baru menjadi SMA, siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru. Sebagai bahan ajar ibu hanya sekian. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Untuk hari ini cukup sekian, Ibu sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.